Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti sehat kan dan harus selalu sehat. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak sih gimana sejarah bahasa Indonesia itu? Apakah dulu langsung menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa-bahasa lain untuk berkomunikasi atau bagaimana? Yuk, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sejarah bahasa Indonesia, maka yang pertama kali perlu dikemukakan yaitu mengenai karakteristik dari bahasa yang ada di wilayah Nusantara. Seperti yang kita tahu bahwa Nusantara adalah sebutan bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara kita ini berbentuk kepulauan sehingga banyak produk budaya diantaranya adalah bahasa dan dialek. Dari keragaman bahasa dan dialek tersebut terbentuk karakteristik kebahasaan dari masing-masing wilayah. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa negara kita ini dikenal sebagai negara maritim yang memanfaatkan armada laut sebagai penghubung antar pulau sehingga mempertemukan banyak pedagang dari berbagai wilayah dengan perbedaan bahasa. Oleh karena itu, pada saat proses perdagangan, bahasa yang digunakan itu kadang tidak dimengerti karena tidak ada kesetaraan atau kesamaan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan bahasa yang mudah dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam proses komunikasi. Yang selanjutnya terjadi yaitu proses seleksi bahasa perantara. Ciri-ciri bahasa yang bisa menjadi peluang menjadi bahasa Nusantara yang ideal yaitu yang pertama, bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. Yang ketiga, tidak berdasarkan pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Kemudian ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Asal-usul bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Bangsa Austronesia yang bermukim di Taiwan dan bekerja sebagai pelaut ini bermigrasi ke Filipina, Nusantara, dan seluruh Samudra Pasifik, sehingga memungkinkan bahwa asal-usul dari bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia. Hal ini juga dikuatkan oleh para pakar seperti A. Hakiana yang berkesimpulan bahwa struktur bahasa Melayu serupa dengan bahasa yang terdapat di Kamboja. Yang kedua ada W. Marsdean yang mendapati bahwa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia atau bahasa yang digunakan di beberapa buah pulau yang terdapat di Lautan Pasifik merupakan bahasa yang serumpun. Pendapat dari Slamet Mulyana berkesimpulan bahwa bahasa Austronesia yang di dalamnya termasuk bahasa Melayu berasal dari Asia. Secara otomatis, terjadilah proses pembelajaran bahasa Melayu oleh para pedagang agar bisa berkomunikasi dengan lancar. Selain para pedagang, penyebaran bahasa Melayu juga dilakukan oleh para misionaris yang datang ke wilayah Nusantara. Mereka lebih memilih belajar bahasa Melayu daripada bahasa lain yang ada di wilayah Nusantara. Keberadaan misionaris dan para pedagang ini memberikan pengaruh besar terhadap meluasnya penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Untuk selanjutnya, yaitu penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode Melayu kuno pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Bahasa Melayu kuno ini mencapai puncak kejayaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu bahasa Melayu kuno ini telah menjadi
lingua franca karena sifat dari bahasa Melayu kuno ini sederhana dan mudah diterima oleh dan mudah menerima pengaruh dari luar. Terdapat beberapa bukti penggunaan bahasa Melayu kuno ini seperti yang pertama, batu bersurat atau prasasti di Kedukan Bukit Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang kedua, batu bersurat atau prasasti di Talang Ruo dekat Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga, batu bersurat atau prasasti di Kota Kapur, Pulau Bangka tahun 686 Masehi. Yang keempat, batu bersurat atau prasasti di Karang Berahi, Meringin, daerah Hulu, Jambi pada tahun 686 Masehi. Bahasa Melayu kuno juga memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, terdapat unsur-unsur pinjaman dari bahasa Sanskrit. Yang kedua yaitu ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bunyi TH, PH, DH, KH. Selanjutnya yaitu bunyi W adalah bunyi B adalah bunyi W dalam Melayu kuno. Seperti contohnya bulan menjadi wulan. Huruf H hilang dalam bahasa modern. Seperti dulu itu semuha yang sekarang menjadi semua. Selanjutnya awalan ber ialah mar. Seperti contohnya berlapas menjadi marlapas. Untuk periode yang kedua yaitu periode peralihan Melayu kuno menjadi Melayu klasik pada abad ke-13. Pada periode peralihan ini, pengaruh Islam masuk ke wilayah Nusantara dan memberikan corak pada bahasa Melayu melalui penggunaan aksara bahasa Arab pada penulisan bahasa Melayu. Kedatangan Islam ke tanah Melayu banyak mengubah sistem bahasa Melayu, terutama dari aspek kosakata, tata bahasa, dan sistem tulisan. Terdapat 3 bukti pada masa penggunaan peralihan. Yang pertama yaitu batu bersurat atau prasasti pagar payung di Minangkabau pada tahun 1356. Yang kedua yaitu batu bersurat atau prasasti Mianyentuah di Aceh pada tahun 1380. Dan yang ketiga yaitu batu bersurat atau prasasti Kuala Berang pada tahun 1303 sampai 1387. Untuk selanjutnya yaitu periode bahasa Melayu klasik yang terjadi pada akhir abad ke-13. Kejayaan bahasa Melayu klasik ditandai dengan digunakannya bahasa Melayu klasik pada Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Johor Riau. Bahasa Melayu klasik digunakan dalam aktivitas perdagangan dan juga sebagai bahasa penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Ciri-ciri dari bahasa Melayu klasik yaitu yang pertama, ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit, dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. Yang kedua, menggunakan bahasa istana seperti baginda atau tuanku. Yang ketiga, banyak menggunakan perkataan atau pangkal ayat seperti al-kisah, adapun. Yang keempat, banyak menggunakan artikel pun dan lah. Dan yang kelima, menggunakan aksara atau huruf Jawa, yaitu huruf yang mengadopsi bahasa Arab dan sudah mendapat beberapa huruf tambahan. Untuk selanjutnya, periode Melayu Madya. Pada periode ini, karakteristik dari bahasa Melayu Madya yaitu kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Untuk selanjutnya, periode Melayu modern atau baru. Pada periode ini ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin
pada bahasa Melayu yang dilakukan oleh Van Ophuijsen yang ditranskrip pada karyanya yaitu Kitab Logat Malaju pada tahun 1901. Tujuan dari standarisasi ejaan bahasa Melayu ini yaitu yang pertama, untuk menghilangkan kerancuan dialek bahasa Melayu di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, agar bahasa Melayu bisa seragam dan baik penggunaannya. Dan yang ketiga, mengarahkan pada penentuan bahasa Melayu dialek Riau sebagai standar bahasa Melayu yang baik dengan tetap merujuk pada bahasa Melayu klasik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai posisi bahasa Melayu. Bahasa Melayu memperoleh posisi penting dengan ditetapkan sebagai bahasa kedua pada pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, pemerintahan Hindia Belanda juga mendirikan Komisi for the Volkslectuur atau Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada 14 September tahun 1908. Pemerintah Hindia Belanda menyadari akan kebutuhan masyarakat pribumi yang terdidik untuk ditempatkan di institusi pemerintah, sehingga selain dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa kedua setelah bahasa Belanda, pemerintah Belanda juga mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mendorong bahasa Melayu lebih dikenal yaitu dengan ini tersebut mendirikan komisi bacaan untuk sekolah pribumi dan menyebarkan buku bacaan, koran, dan lain sebagainya agar bisa dipelajari oleh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia. Pada awal masa pergerakan Indonesia, keberadaan bahasa dianggap sebagai media untuk menggugah semangat nasionalisme. Bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai bahasa perdagangan dan sudah digunakan di seluruh wilayah Nusantara telah diformulasikan oleh para tokoh pergerakan Indonesia menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan identitas negara yang berdaulat melalui bahasa Indonesia. Hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dinyatakan dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung pada tahun 1954 bahwa genealogi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Setelah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi, Indonesia segera memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 tentang bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam institusi pendidikan, bahasa resmi perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam kebudayaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan sekaligus menjadi salah satu lambang identitas negara. Nah, itulah tadi sedikit sejarah dari bahasa kesatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang sudah mengerti dan sudah paham kan mengenai bagaimana sih sejarah terbentuknya bahasa Indonesia.
Terima kasih karena telah menonton. Tetap sehat, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.